Oke, Sabi, Van. Oke, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang jenis pemodelan sistem medis, diantaranya ada thyroid hormone regulation dan juga modeling the chemical control of breathing. Perkenalkan, nama saya Safan Firdaus dan ada teman saya Joseph Frederich dan ada Abian Shidik. Next. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang thyroid hormone regulation. Jadi thyroid hormone regulation ini adalah suatu feedback loop yang dilakukan oleh tubuh manusia untuk memproduksi thyroid hormon. Jadi yang pertama itu jika ada keadaan dingin pada bayi, itu memberikan positif feedback, memberikan efek positif yang akan men-trigger hipotalamus untuk membuat TRH atau thyroid releasing hormone yang kemudian akan diantarkan kepada hipofisis anterior yang akan menstimulasi pembuatan thyroid stimulating hormone atau TSH ke kelenjar tiroid dan yang terakhir akan membuat hormon tiroid itu sendiri T3 dan T4. Nah, setelah ini akan memberikan negatif feedback kepada hipofisis anterior dan juga hipotalamus yang akan menghentikan proses tiroid hormon ini. Jadi negatif feedbacknya itu di situ. Ketika ada yang naik, nah feedback yang dikembalikan adalah negatif. Jadi makanya negatif feedback. Nah setelah proses hormon tiroid ini jadi, itu akan dialirkan ke seluruh darah. Next. Untuk postulatnya about feedback model ini ada beberapa postulat yang telah meneliti tentang feedback ini. Di antaranya yang pertama itu feedback signal itu berkebalikan altering dengan secretion rate of hormone produced by related organ tadi. Jadi berkebalikan dengan organnya. Nah, kemudian yang kedua itu TSH secretion itu diberhentikan oleh T3, T4 atau keduanya. Dan yang ketiga ada secretion rate of T3 dan T4 bergantungan kepada TSH yang tadi. Kemudian destruction-nya itu ada di first order process. Yang kelima, less than 20% of T3 produce itu dari direct secretion of basal state. Nah, yang terakhir ada circulatory mixing dynamics are sufficient rapid to be ignored. Next. Oke, di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang sekresi ke seluruh darah. Jadi setelah diproduksi tadi ada bisa dilihat ini di gambar T3 yang di atas, T3 secretion dan juga T4 secretion. Ini akan menuju TBG, TBPA dan AL. Nah, ini adalah TBG itu sendiri adalah thyroid hormone binding globulin, sedangkan PA adalah thyroid hormone binding prealbumin dan juga AL adalah albumin. Jadi ketiga ini adalah plasma darah. Jadi setelah disekresi akan menuju ke darah. Nah, yang di sebelah kanan ini ada pemodelan sistem medisnya yang berupa rumus untuk menghitung rate secretion rate-nya, di mana X1 itu total plasma T3 konsentrasi dari T3. Jadi X ini lebih ke konsentrasi dari T3 di slow compartment dan fast compartment dan juga plasma. Nah, sedangkan untuk U1 itu adalah rate of secretion dari T3 gitu. Untuk V-nya itu adalah volume dari plasmanya, sedangkan A itu adalah konstan parameter gitu. Next, selanjutnya. Next, selanjutnya itu di sini ada relation dari feedback regulation antara free fraction of T3 dan T4 kepada total konsentrasi. Jadi ini tuh sudah menjadi penelitian bahwa ada relasinya antara free T3 dan T4 kepada total konsentrasinya. Dan ini
untuk menghitung konsentrasi tersebut. Nah, X ini konsentrasi dari TSH di plasma, X9 ya. X9 itu konsentrasi TSH di plasma, kemudian U2 itu persist secretion rate dari TRH di portal plasmanya. Sedangkan untuk K-nya ini parameter yang merepresentasikan stimulatory effect dari TSH-nya di tiroid. Kemudian ya sudah, next. Nah, setelah diteliti tadi rumus penurunan U1 sama dengan K1 X9 ini tuh bisa diganti dengan algebraic integral, rumus integral, karena yang sebelumnya itu ternyata setelah diketahui itu T3 itu tidak proporsional dengan current concentration of TSH-nya gitu. Untuk penjelasan dari pemodelan sistem medis steroid hormon cukup dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selamat malam. Di sini ingin menjelaskan tentang modeling human respiratory system. Nah, ini pertama yang mau kita jelasin aja sebenarnya, mulai dari purpose-nya, way of work, hingga komponen-komponennya kayak gitu. Purpose-nya sebenarnya ya udah jelas banget ya. Modeling human respiratory system ini bisa digunakan untuk testing hypothesis gitu, ngetes hipotesis-hipotesis yang ada tentang permasalahan di human respiratory system kayak gitu. Kemudian komponen-komponennya. Nah, di sini kita bisa lihat dua grafik ya. Grafik yang pertama adalah kita bisa baca dulu, assuming a triangle waveform pattern of breathing. Jadi ini adalah pattern dari bernafas gitu. Kita sneak peek sedikit di sini. T1 adalah inspirasinya, kita narik nafas. TE itu adalah ekspirasinya gitu. Jadi kita mengasumsikan ini kita tarik nafas, kemudian kita keluarin, dan ini grafika kayak gitu. Kemudian kita punya dua grafik di sini. Fungsi untuk apa? Bisa dibaca juga. This enables a variety of hypotheses relating to the chemical control of breathing to be investigated. Nah, sebenarnya komponen-komponen ini ada dua ya, komponen major. Yang pertama ada kontrol sistem, yang kedua ada kontrolnya itu sendiri. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang kontrol sistemnya. Kemudian, nah ini modeling the chemical control of breathing. Ini adalah kontrol sistemnya. Kita bisa lihat ini ya model dari breathing mechanism kita lah ya. Nih di sini di atas ini alveolar compartment dan dead space ini kita anggap sebagai paru-paru. Nah, kita kan sebenarnya punya dua paru-paru ya. Tapi di sini kita anggap sebagai satu. Dead space ini apa? Dead space ini secara mudahnya adalah paru-paru ini nggak 100% efisien lah kayak gitu. Kemudian ini adalah space yang nggak efisien itu. Jadi nggak 100% efisien. Kita bagi jadi yang nggak bisa ditukar dead space-nya. Kemudian ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di sini, di alveolar compartment gitu. Kita bisa lihat di sini penjelasannya juga, the rates of change of M and U represent CO2 production and O2 utilization. Kita bisa lihat O2-nya ke kanan melalui arteri ya kan, kemudian masuk ke brain tissue, kemudian ke muscle tissue, ke organ-organ lain ya kan, kemudian dikeluarkan lewat si M ini gitu. Masuk lagi ke alveolar compartment gitu. Nah, mungkin di sini kita jelasin lagi tentang apa sih tadi grafik di sini gitu. Nah, grafik inspirasi di sini adalah yang segitiga ini, yaitu adalah VA sama dengan V FRC tambah VT T dikurang T0 per T1. VFRC ini adalah functional residual capacity yang bisa kita pakai tadi itu, yang selain dead space-nya. VT adalah volume tidalnya, T1 adalah waktu dari inspiratory-nya itu sendiri, kemudian T adalah waktunya, dan T0 starting time dari mulai bernafas kayak gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada rumus tambahannya, dVA sama dengan dVA per dt sama dengan VT per TI. Nah, ini adalah rumus kecepatan pergantian volume dari paru-paru ya kan. Ini ekuasinya ada, bisa dilihat di sini. Kemudian ekspirasinya ada di bawah grafika. VA sama dengan VFRC tambah VT min VT T min T0 per TE kayak gitu. TE ini adalah expiratory time. Jadi TI-nya inspiratory, E-nya expiratory kayak gitu. Next.
Oke, sekarang kita akan menjelaskan konturnya. Kontur itu seperti yang udah dijelaskan, udah dipelajari oleh Cunningham dan Gardner seperti digambar di bawah. Di sini kita dapat melihat kontur itu akan memberikan input ke kontrol sistem. Konturnya itu yaitu time expiration, time inspiration, dan volume tidal. Next. Nah, di sini kita melihat suatu persamaan yaitu VT per time inspiration sama dengan P1 kali tekanan CO2 kurang P2. Di sini tekanan CO2 itu tekanan pressure C2 pada paru-paru. Terus terdapat formula inspiratory time controller, yaitu tapi ada dua parameter di mana ketika VT-nya dikurang dari 2,08 liter menggunakan rumus yang paling atas yaitu P3 kurang P4 kali VT, sedangkan ketika VT lebih dari 2,08 liter yaitu P5 kali VT kurang P6 tambah P7. Waktu untuk expiratory time conversion itu sendiri yaitu time expiration sama dengan P8 kali TI time inspiration tambah P9 per tekanan CO2 kurang P2 kurang P10. Mungkin untuk nilai-nilai konstantanya terletak di kanan tampilan saya, yaitu dengan P1 0,11, P2 35,2, P3 1,29, P4 0,07, P5 0,65, P6 0,88, P7 0,59, P8 0,4, P9 11,11, P10 min 2,73. Next. Nah, dari volume tidal itu yaitu VT sama dengan VT per TI kali TI. Kita bisa melihat bahwa mencari volume tidal tersebut dengan cara menggunakan rumus-rumus yang pada sebelumnya, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Kalian bisa melihat bahwa persamaan 1 itu yang seperti yang dijelaskan tadi dikali dengan persamaan 2, sehingga bisa kita mencari volume tidalnya. Untuk waktu total dari respirasi tersebut adalah total time atau TT. TT sama dengan total time inspiration tambah time expiration. Nah, dari pemodelan tersebut, kita dapat melihat bahwa F sama dengan frekuensi sama dengan 60 per waktu total dengan satuan per menit. Dan kelajuan dari ventilasi udara yaitu pada paru-paru yaitu dV per dt sama dengan frekuensi kali VT. Nah, dengan kita melihat pemodelan ini, kita dapat melihat kayak laju pernapasan gimana, sehingga kita bisa mendiagnosa sistem pernapasan yang buruk yang gimana, yang bagus gimana. Nah, next. Maka dengan kita membuat model-modelan ini, kita bisa dapat melakukan model matematis sehingga kita dapat mendeteksi suatu penyakit. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.